Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik, sukses masa depannya. Namun yang terjadi justru tidak jarang orang tua menjadi salah satu penyebab kenakalan anak. Orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, sehingga anak terabaikan, anak kurang mendapat perhatian. Orang tua terlalu sayang pada anaknya, sehingga semua keinginan dan kemauan anak selalu diikuti. Akibatnya, setelah tumbuh remaja, pergaulannya menyimpang. Orang tua tak berdaya mengingatkan. Berikut ini kita ikuti wawancara bersama Pak Dadang, salah satu orang tua yang anaknya dibina di barak militer. Kalau boleh tahu kenakalannya apa ya, Pak? Sebetulnya begini, kalau berbicara kenakalan yang melebihi apa yang kita harapkan, saya juga tidak mau ya. Cuma hampir setiap malam anak-anak ini mayoritas di daerah kami gitu ya. Di daerah kami ini selalu berkumpul-kumpul aja di mana aja tempatnya gitu ya. Nah, paginya pulang pas mau sekolah ya ngantuk, tidur, akhirnya ke sekolah gak nyampe. Nah, itu yang jadi masalah kami. Jadi kenakalannya hanya suka kumpul-kumpul sampai pagi, tidak ada kenakalan lain, Pak Sampai Dadang? pagi. Iya, kalau semacam tawuran alhamdulillah belum kedengaran dan belum saya ketahui, atau berbicara yang lain-lainnya gitu yang sifatnya dilarang, belum tahu percis gitu ya. Tapi justru dengan adanya kegiatan ini saya ucapkan terima kasih nih. Mudah-mudahan kedepannya anak jadi lebih disiplin gitu untuk melanjutkan sekolahnya. Baik, Gitu. kalau KDM bilang bahwa yang ikut program ini adalah yang orang tuanya sudah kewalahan dan tidak sanggup, artinya Pak Dadang termasuk orang tua yang sudah tidak sanggup untuk mendisiplinkan anaknya sendiri, kah Pak Dadang? Maaf, walaupun bagaimanapun juga kalau orang tua itu nggak ada istilah tidak sanggup. Hanya apakah akan lebih baik dibandingkan dengan masuk ke ini? Nah itu saya pertimbangkan sih itu sebetulnya. Walaupun bagaimanapun juga bukan berarti tidak sanggup. Anak kita wajib hukumnya untuk dididik gitu ya. Cuma di sisi lain karena secara kebetulan sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernurnya sekarang ada terobosan program baru termasuk Bupati Purwakarta. Alhamdulillah, justru saya tertarik mudah-mudahan ini kegiatan-kegiatan ini kekhawatiran saya juga bukan hanya begadang malam, ini masuk namanya tuh sifatnya tuh kelakuan-kelakuan yang sangat dilarang oleh pemerintah gitu ya, oleh undang-undang termasuk narkoba segala. Nah itu yang saya khawatirkan gitu ya. Baik. Karena dia itu sering kumpul dengan anak-anak yang lain gitu, bukan hanya dengan anak-anak sekolah gitu ya, atau sesama sekolah. Nah itu yang saya khawatirkan gitu. Baik, Pak Dadang kemarin itu ketika anak Anda kemudian masuk dalam program dikirim ke barak TNI ini, bisa diceritakan bagaimana mekanismenya? Apakah Anda mendaftar atau sekolah menunjuk atau seperti apa Pak Dadang? Ya sebetulnya pihak sekolah gitu ya, udah ada sen. Pak Dadang ini anak Pak Dadang katanya ini sering bolos gitu ya. Oke, saya secara belahan saya memberikan masukan dan pengertian kepada anak saya sendiri gitu ya. Kenapa ini jarang masuk sekolah? Ternyata jarang masuk sekolah karena dia itu ngantuk. Kadang-kadang dia berangkat ke sekolah, masuk di warung tidur aja. Oh jadi Pak Dadang tidak tahu ya? Tidak tahu kalau anaknya tidak sampai ke sekolah begitu? Iya tahunya dari wali kelasnya, dari guru pembimbingnya gitu ya. Tahunya seperti itu. Ternyata saya telusuri, iya benar kenyataan seperti itu gitu. Nah saya telusuri memang ini beberapa ini awalnya dari bulan puasa, lewat bulan puasa mau masuk sekolah tiap rekan-rekannya selalu kumpul-kumpul aja. Saya perhati takutnya dia melakukan menggunakan obat-obat terlarang, tapi alhamdulillah itu selama kelihatan di lingkungan saya itu enggak. Tapi nggak tahu di luar saya itu saya nggak tahunya. Takutnya itu seperti itu. Makanya sangat tertarik dengan program ini gitu. Mudah-mudahan dengan dengan program ini anak bisa sedikit berubah gitu, berubah dalam artian bisa disiplin waktu gitu. Baik, ada penjelasan tidak Pak Dadang ketika anak Anda termasuk salah satu yang dikirim ke barak militer, apakah dijelaskan programnya akan berupa apa saja, berapa lama, dan seperti apa nanti pola komunikasi Anda dengan anak Anda selama di dalam barak TNI? Nah justru saya ini pihak sekolah juga, maaf bukan menyalahkan pihak sekolah, kami yakin walaupun bagaimana Pak Gubernur bikin program tidak akan asal-asalan ya, saya yakin itu, saya percaya.
termasuk dorongan dari Bupati kami, Pak Bupati Purwakarta ya. Saya yakin gitu ya, saya yakin bahwa program ini walaupun tidak ada komunikasi pihak kami dengan sekolah, awalnya harus bagaimana dan akan seperti apa pendidikannya di sana, saya memang tidak tahu persis gitu ya, tidak tahu persis, hanya besok berangkat jam 3 pagi langsung ke Purwakarta, ke Dandim, Dandim, nanti dari Dandim langsung ke Bandung katanya. Cuma itu aja, saya langsung paginya mengantar sampai Purwakarta. Pak Dadang percaya sekali berarti ya dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ini ya, bahwa ini kemudian akan membuat anak Anda lebih baik. Iya, betul. Intinya begini, saya itu mengedepankan Husnudon dulu, Sudon saya dikebelakangkan gitu ya. Karena ini demi kebaikan anak saya gitu ya. Maaf Bu. Tidak apa-apa Pak Dadang, apa yang membuat Anda begitu sedih Pak Dadang? Ya begini, kalau cerita terlalu panjang gitu, kalau cerita dari awal terlalu panjang gitu ya. Justru mungkin salah satu yang perlu diperhatikan oleh bukan hanya kami saja, termasuk rekan-rekan orang tua murid yang ada di mana aja, terutama di Purwakarta dan di Manis gitu ya. Terutama sangat perlu perhatian dan pendampingan secara khusus kepada anak-anak, karena sekarang itu zamannya beda dengan dulu gitu ya. Saya sekolah jauh dari orang tua, tapi alhamdulillah saya bisa lolos dengan walaupun tidak sempurna, tapi minimal saya bisa lolos dengan tidak ada masalah. Nah sekarang anak saya seperti ini, dalam artian karena berbagai lingkungan yang bukan tidak baik, karena ini pergaulannya sekarang sudah beda, apalagi dengan media sosial yang begitu ini, akhirnya seperti ini gitu ya. Justru itu yang saya takutkan itu. Baik, Pak Dadang ini berarti sudah 2 hari ya Pak berada di dalam barak? Iya betul. Komunikasi dengan anak Bapak seperti apa Pak? Saya sampai saat ini tidak bisa komunikasi karena HP anak saya itu karena kemarin waktu di Purwakarta pas mau berangkat dari Purwakarta dikasihkan ke saya karena tidak boleh, menurut informasi bahwa tidak boleh anak-anak membawa HP gitu. Oke, jadi Anda diberitahu bagaimana Anda bisa mengecek bahwa anak Anda baik-baik saja di dalam barak? Ya mungkin karena sebelum itu semua persyaratan termasuk biodata orang tuanya itu dikasih ke gurunya, guru pembimbingnya yang dari sekolah asal gitu ya. Kemungkinan bahwa data itu apabila ada sesuatu hal yang memang tidak diinginkan oleh kami sebagai orang tua, itu kemungkinan dari pihak tempat pendidikan anak tersebut akan menghubungi kami gitu ya. Tapi mudah-mudahan bahwa anak kami sehat-sehat selalu, kemudian bisa menjalankan apa yang diharapkan dan diprogramkan oleh Gubernur Jawa Barat itu bisa berjalan lancar, itu aja kami itu punya pikiran seperti itu aja.